Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Menurut Purbaya, hal itu bisa saja direalisasikan jika industri produsen maung atau PT Pindad Persero siap. Purbaya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut. Sebelumnya, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri dalam waktu 3 tahun ke depan. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan dana dan lahan untuk membangun pabrik mobil dalam negeri. Sementara itu, dilansir dari laman resmi PT Pindad, mobil maung MV3 Garuda yang diperuntukkan bagi anggota kabinet memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter. Mobil ini mampu melaju hingga kecepatan maksimal 100 km per jam dan memiliki jarak tempuh mencapai 500 km. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan sudah ada perjanjian terkait pembelian bahan bakar murni atau base fuel Pertamina ke badan usaha SPBU swasta. Adapun kerjasama tersebut dilakukan secara business to business atau B2B. Hanya saja, Bahlil mengaku belum mengetahui detail dari perjanjian yang dilakukan, begitu juga dengan perusahaan apa yang melakukan pembelian. Sementara itu, pejabat korporat sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun memastikan proses negosiasi jual beli base fuel dengan pemilik SPBU swasta masih terus berjalan dan telah mencapai titik kesepakatan. Pembahasan difokuskan pada penjabaran teknis pelaksanaan dan kesepakatan komersial. Robert menambahkan seluruh badan usaha swasta terlibat dalam proses diskusi tersebut. Namun, daftar pihak yang akan menandatangani kesepakatan masih menunggu hasil akhir dari pembahasan internal. Badan Gizi Nasional mengundur target 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis atau MBG ke bulan Februari 2026. Semula, jumlah tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini seiring dengan bertambahnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG alias dapur umum di berbagai wilayah. Meski demikian, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meyakini target 82,9 juta penerima MBG bisa rampung tahun ini jika tidak ada gangguan atau kendala berarti. Ia mengaku ada sejumlah gangguan yang diterima dalam mengawal program MBG seperti gangguan dalam laman yang mengurus pendaftaran SPPG. Per 21 Oktober, program MBG telah menyasar 36,7 juta penerima di 38 provinsi, 509 kabupaten kota, dan 7.022 kecamatan. Jumlah SPPG yang telah terbangun dan beroperasi mencapai 12.508 titik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang meminta Kepala BGN tidak terlalu ngoyo mengejar target 40 juta penerima hingga akhir tahun 2025. Yang terpenting menurut Prabowo, program unggulan yang diuji coba sejak masa kampanye itu berjalan dengan baik. Harga emas dunia diketahui melonjak ke rekor tertinggi baru pada perdagangan Selasa 21 Oktober 2025. Harga emas dunia di pasar spot menguat 0,26% di posisi 4.366,49 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara pada perdagangan sebelumnya, Senin, harga emas dunia melesat 2,51%. Meskipun secara real time harga emas dunia terkoreksi 0,4% per 21 Oktober, namun posisi ini juga merupakan posisi puncak harga emas dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu, emas keluaran Antam naik hingga Rp78.000 per gram ke level Rp2.487.000 per gram. Para analis menilai harga emas akan terus meningkat hingga akhir 2025. Tensi geopolitik,
perang dagang hingga kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat menjadi biang kerok melonjaknya nilai logam mulia ini. Analis memprediksi harga emas global bisa mencapai 4.500 per troy ounce hingga akhir tahun ini. Pemerintah India di bawah PM Narendra Modi turun tangan meredam konflik internal di konglomerat Tata Group yang menyumbang sekitar 4% PDB negara tersebut. Menteri Dalam Negeri Amit Shah dan Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman telah bertemu pimpinan Tata pada 7 Oktober di Delhi. Perseteruan ini dipicu perebutan kekuasaan antara keluarga Tata dan Mistry, mantan ketua Tata Group, terkait struktur kepemilikan di Tata Sons, induk perusahaan yang 66% sahamnya dikuasai oleh Tata Trust. Ketegangan memuncak saat Tata Trust menolak menunjukkan kembali mantan Menteri Pertahanan ke Dewan Direksi Tata Sons. Permasalahan ini juga memuncak setahun setelah kematian mantan pimpinan Tata Group, Ratan Tata. Sementara Tata Trust berupaya mendapatkan kontrol lebih besar atas urusan korporasi, Tata Sons dilaporkan juga tidak meminta izin dari Trust selama bertahun-tahun. Penyelesaian perbedaan kronis ini akan sangat memengaruhi proyek-proyek penting yang dikepalai oleh grup senilai 368 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.072 triliun rupiah. Meski intervensi pemerintah sempat meredakan situasi, namun konflik bisa kembali mencuat. Kekhawatiran meningkat karena Tata memegang peran vital di proyek strategis pemerintah, termasuk investasi 11 miliar dolar AS atau setara 181,5 triliun rupiah untuk pabrik semikonduktor pertama India dan sebagai produsen iPhone Apple di negara tersebut.